are the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi bersama saya channel SO Project. Kali ini kita kedatangan tamu undangan yang spesial and guest star di konten ngobrol santuy kali ini bersama siapa? Perkenalkan diri dulu dong. Perkenalkan, nama saya Fahad, sering disebut Dadun atau Inyum di kalangan teman-teman. Teman-teman semua, berarti Iya. panggilnya Dadun. Iya. Dadun. Biasa aja ya. Oke Dun. Nah, biasanya di konten ngobrol santuy kan selalu melemparkan pertanyaan-pertanyaannya biasalah. Bisa saling tanya gitu. Boleh. Jadi biar gak nanya sendiri gitu. Di sini sudah menyiapkan beberapa pertanyaan tentang keseharian Dadun. Siap. Ready, go, gaskan. Oke Don. Untuk pertanyaannya nih, ini tuh kayak keseharian tuh, kegiatan keseharian Dadun tuh ngapain aja nih? Udah kerja kan? Udah kerja. Nah, keseharian itu ngapain aja? Saya kerja di bidang pembelajaran pertambangan, pas yang seperti pasir, seperti kuarsa, split buat pembangunan rumah atau gedung coran kayak gitu di pertambangan. Sebagai bisa disebut calo lah. Oh, kalau ada yang ke situ bisa hubungin Iya. Dadun dulu. Terus selain kerja apa nih Ya, kegiatannya? kegiatannya paling main game. Hmm. Terus kalau ada waktu teman-teman tuh healing, naik gunung kayak gitu. Anak kedongkal juga kan? Iya lupa, kedongkal juga bro. Suka healing ke gunung. Atau pernah juga nge-porter gitu Iya, Pak. sama Supporter Cipatur. ya, sepatu. Nih itu aja berarti selain kerja tuh berarti ada kegiatan kayak sampingannya Iya. itu. Jadi emang cuan semua ya. Ya, cuan. Bagus. Oke, lanjut pertanyaan kedua nih. Dadun kan sekarang kayak udah kerja gitu, terus healing juga jarang gitu kan? Iya. Pasti susah udah kerja tuh. Kayak tanggapannya tuh Don, kayak ngelihat orang-orang yang seusia kita yang bisa masih bebas main kemana-mana aja tanpa ada halangan apa aja, sedangkan Dadun itu kayak aduh kerja terus ini terus, kayak pernah ngerasa iri guys. Iri, cuman kan menjelangnya waktu tuh kan, menjelangnya waktu itu berbeda seseorang itu kan. Kalau tanggapan saya nih, ya nikmatin dulu lah masa muda kalian, main biar ada cerita buat nanti kita tua lah. Kalau udah kerja tuh susah kalau main. Emang bener ya, kayak dari kerja malahan kalau di kerjaan kayak di supermarket itu kan emang liburnya tuh weekend gak bisa libur, paling sehari gak bakal cukup lah. Emang susah, kayak iri sih, pasti iri. Saya juga iri banget. Kayak ngelihat orang itu aduh mana-mana bikin story di WA, di IG, main-main, sedangkan di sini kerja lagi. Kayak diibaratkan rumah tuh sekarang cuma buat numpang tidur aja ya. Buat singgah sekarang. Jadi masih enak ya. Ya. Kan seusia kita harusnya tuh masih main-main. main masih harusnya main-main gitu. Tapi kita punya tanggung jawab lebih. Kayak juga gak mau kan kayak gini. Ya, betul. Mau seperti kalian juga bebas main, tapi ada tanggung jawab yang lebih. Kan jadi seseorang itu mempunyai prinsip yang berbeda. Jadi kita masih ngebelakangi apa sih pemikiran ngelihat orang tua lagi lah. Ya
membantu orang tua. Bener. Kita harus berpikiran dewasa dan berpikiran maju. Ya. Kedepannya kita bakal gimana harus kita pikirkan secara matang-matang. Soal kerja udah, terus kayak Dadun tuh selama hidup nih ya, pernah gak sih merasa menyesal gitu melakukan ini tuh, pernah merasa menyesal gitu pernah ngelakuin hal ini, pernah gak ngerasa kayak gitu? Pernah, ada yang hal saya sesali gitu. Pernah ada hal yang saya sesali dalam hidup itu, seperti dalam hubungan percintaan ada. dalam hubungan percintaan ya selalu gugur lah dalam hal keluarga juga belum benar-benar bisa ngebantu orang tua. Dari pertama dulu itu tuh maksudnya gugur dalam percintaan kayak gimana? Boleh ceritain dong, sharing kita. Gimana? Dalam hal percintaan itu ya namanya masih anak-anak lah ya, waktu di sekolah kan. Jadi permasalahannya lah, intinya ada orang kedua juga dalam percintaan itu. Ada orang kedua ya, yang satu kali itu permasalahan itu dimaafin ya, kayak kita tuh udah ngasih kesempatan ya. Yang kedua kalinya dibiarin. Nah yang ketiga kalinya ambil keputusan itu udah wajib. Kalau prinsip saya, kalau prinsip orang kan berbeda-beda. Kalau yang pertama kayak udahlah kasih kesempatan dulu ya. Kalau yang kedua nggak bisa. Ini Dadun tuh sangat baik hati ya. Jadi saya gimana ya, seorang yang gimana, berprinsip saya sebenarnya. Jadi kalau kan dalam hal agama kita, agama Islam itu kan harus saling memaafkan. Nah benar ya, cuman harus beri kesempatan. Kalau udah 3 kali kelewatan ya udah. Kalau emang gitu terus-terusan nggak bisa berubah ya udah, buat apa lagi, walaupun rasanya sakit. Galau dong ya. Galau berat tuh. Saya hampir ngejomblo 2 tahun itu. Soalnya pemikiran itu gak ada yang menggantikannya lah. Masih ada rasa trauma. Ya, trauma. Ada kenang-kenangan yang indah. Kalau ngedeketin cewek tuh kok beda ya gitu. Nah, gak kayak yang kemarin gitu. Kayak masih ada, walaupun kita masih sayang, tapi kalau udah kayak gitu ya bisa. Kita juga harus mikirin diri kita sendiri. Harus punya prinsip. Biarkan dia lah bahagia dengan dirinya sendiri. Kita juga harus bahagia. Bila dia bahagia, kita juga bahagia. Cukup kita merasakan kebahagiaannya, karena level tertinggi mencintai adalah melihat dia bahagia walaupun tidak bersama kita. Iya betul. Berat emang kita. Itu kalau yang soal keluarga kita skip aja ya. Nah tadi kan kayak rasa penyesalan dalam hidup. Sekarang kita ganti dong, ada penyesalan, ada kebahagiaan. Selama hidup nih, yang kayak sebahagianya itu pas ngelakuin hal apa sih dong? Pernah merasakan bahagia tuh? Saya dalam hal bahagia itu merasa ya gimana ya, hal bahagia itu saya sering menikmati diri sendiri sih. Intinya sering menyendiri gitu. Intinya healing ke gunung tuh, ngilangin stres, itu hal bahagia. Pasti sih. Healing terbaik tuh menyendiri. Dan yang paling utama bersyukur. Ya bersyukur. Itu bersyukur. Kayak kita udah masih dikasih hidup sampai sekarang, masih dikasih kesehatan sampai sekarang. Intinya harus bersyukur lah agar kita menikmati kebahagiaan hidup ini. Betul. Bersyukur atas hari ini. Berarti hal kebahagiaan, hal penyesalan juga ada. Nah, Dun, itu kan gimana ya ngomongnya tuh? Buat kedepannya tuh Dun merencanakan hal apa sih?
Saya buat kedepannya Kalau kita kan kita tuh harus berkembang lebih baik lagi, Iya. lebih baik lagi. Jangan melihat ke belakang. ya yang melihat ke belakang lah lupakan lah, itu sebagai pengalaman. Kalau buat kedepannya sih saya mempunyai tujuan gitu, dan cita-cita Dalam hal cita-cita ingin menjadi yang lebih baik itu ke depannya mempunyai pekerjaan yang nyaman gitu lah ya. ya pekerjaan yang nyaman. Ya kalau udah nyaman gitu di pekerjaan yang lebih baik, sebaiknya kalau udah pulang itu sebaiknya itu kalau ada luang kosong itu dimanfaatin seperti jualan. Kalau cita-cita saya ingin jualan, ingin thrifting, percimulan kayak jaket, t-shirt, kayak gimana lah, celana kayak gitu, cimol kayak gitu. Benar tuh. Jadi di luang waktu itu emang semuanya tuh harus perlu cuan. Ya perluan. Saat kerja terus waktu luang kita manfaatin buat dijadiin duit. Ya. Prinsip Sekarang uang adalah segalanya. segalanya. Walaupun kebahagiaan tidak bisa dibeli Dengan sama uang. uang, tapi tanpa Itu uang kan, kita ya bukan baik. apa-apa. itu nggak bakal bahagia. Jadi gitu. Tapi ini kita boleh melihat ke belakang, tapi kita jangan mengulanginya lagi. Cukup lihat dan jadikan pengalamannya. Ya. Seperti tadi, kayak pernah sakit hati dalam soal percintaan, cukup kita melihat ke belakangnya aja, ke belakang kayak gimana, ternyata kayak gini. Tapi kedepannya kita harus lebih baik dan jangan sampai kita mengulangi hal seperti itu lagi. Betul. Saya punya saran buat anak-anak muda sekarang, jangan terlalu sayang, karena yang hadir bukanlah takdir. Kelas gila Don, emang ya patah hati terbelah tuh soal cinta Ya cinta. dan keluarga. Kebanyakan itu anak-anak muda sekarang depresi itu gara-gara cinta, bukan gara-gara keluarga. Emang jadi kebanyakan hal itu bukan gara-gara Iya. cinta, tapi broken heart. Bukan. Bukan broken home lagi, tapi broken heart. Tapi sekarang dulu nih soal cinta tadi kan masakan patah hati. Sekarang udah ada dong. belum ada. Masa belum mau ngebuka hati lagi lah. Udah capek lah cinta lah. gara-gara satu tadi ya bisa bikin trauma lama, Bikin berpengaruh itu satu. jadi berpengaruh ke mental dan hati Iya. itu emang benar-benar banget ya. Ya betul. Udah deket sama orang gitu, digituin lagi, bikin trauma lagi. Berarti tapi tadi itu hubungan tadi berarti dari dulu udah melakukan hubungan tuh lama ya, berarti Ya, udah sekitar hampir 3 tahunan. hampir lunas tuh motor. Hampir lunas ya, bisa jadi kalau sekarang lunas ya. kalau kredit motor itu lunas. Ya. Asli. Terus kedepannya emang prinsip Dadun tuh bagus banget ya, bisa dicontoh buat kalian juga. Kayak kita dalam hidup tuh harus punya prinsip yang benar-benar tinggi gitu, harus melihat ke depan, kita harus bagaimana, harus ngapain. Dan kita satu lagi, hal yang sekarang itu adalah hal yang terbaik yang diskenariokan Tuhan buat kita. Kita nggak perlu menyesalinya dan nggak perlu iri dengan melihat orang lain kayak gimana. Kita harus bersyukur kepada diri kita sendiri dan kepada Tuhan. Ya. Kayak kita tuh dikasih napas sampai saat ini juga, sampai bikin video kali ini kita harus bersyukur. Ya bersyukur, harus bersyukur, intinya bersyukur. Ya, karena bersyukur itu sama dengan kita mengingat adanya Tuhan. Ya, betul. Betul kan? Betul. Karena semua tuh rezeki itu emang udah diatur. Betul. Kayak ini sakit hati Dadun tuh mungkin itu tuh Tuhan tuh mengasih tahu kalau ini tuh bukan yang terbaik. Ya. Karena yang tadi Dadun bilang yang hadir belum tentu takdir. Ya, betul. Kita melakukan hubungan yang lama kalau emang belum takdirnya. Takdirnya gimana lagi? Ya gimana? Takdir nggak bisa diubah. Nah, akan ada saatnya kebongkar semuanya. Kita sudah memaafkan, saya sudah kasih kesempatan. Kalau kayak gitu lagi, Ya. buat apa ya? Ya, buat apalah. Kita juga harus mengasih kesempatan orang. Betul. Kalau kasih kesempatan itu boleh.
bila dia melakukan sebuah hal seperti itu lagi, ya udah ambil aja keputusan. Tapi dulu keputusan berat banget ya. Ya berat, pasti berat lah, keputusan itu sangat berat. Kalau diceritain itu teman saya yang ngetiknya. Oh Iya betul. Teman saya yang ngetiknya, saya mah diem nangis. gila, berarti emang Berat, saya nggak bisa ngetik itu. kalau udah sayang, benar-benar sayang Ya emang gitu ya. seperti itulah. Sampai mengetik buat ketik kirim chat ke dia aja nggak bisa. Ya nggak bisa. Itu emang rasa trauma itu benar-benar trauma ya. Sampai sekarang masih jomblo. Masih jomblo. Tapi pernah mencoba untuk membuka hati lagi gitu? Pernah menjalani, cuman belum pacaran. Pengen deket doang, udah sekitar 6 bulanan lah. Cuman ya begitu lagi. Respon dia kayak gimana? Ya begitu lagi lah. Ada orang kedua lagi. Aduh, Tinggal lagi tunangan. Tinggal kawin juga pernah tuh 2 kali saya. Tinggal tunangan sekali. Berat lah kalau masalah percintaan dalam hidup saya. Makanya saya sekarang mengedepankan lah pekerjaan lah. betul. Kayak mungkin kalau saya di posisi Dadun, tahu lagi sih. Dadun ini orangnya kuat, Ya. berprinsip tinggi gitu. Gila Dun, semangat, terus semangat buat Dadun, jangan pernah patah semangat gitu. Ya. Terus berkuat dan cari masa depan dan pikirkan jangka panjangnya ke depan harus apa. Soal cinta udahlah Skip lah. belakangan, nanti juga bakal diatur, bakal dikasih. Cinta itu skip lah. Cinta Iya. mah skip. Yang pertama kita cari uang Cuan. aja. Sekarang mencari cuan. Cuan bisa membeli apa? Nah. Semuanya lah bisa. Di saat kita nanti walaupun sudah tua gitu, Tapi terus, banyak tapi cuan. banyak duit, abis keluar SMA cewek bisa kita nikahin cuy. Banyak ya sekarang ya. Iya, yang penting kita Di berita-berita. berbenah diri aja gitu. Yang nenek-nenek aja kalau punya duit bisa nikah sama anak kelas berapa gitu. Tapi, Apa gara-gara apa? Gara-gara duit. tapi dalam hal percintaan itu beda tanggapan cowok sama cewek. Iya pasti. Kalau cewek udah pasti agak nggak percaya, soalnya dia keras kepala. Cewek itu kayak batu. Bingung sih. Tapi kalau kita meyakinkan gitu pasti percaya. Soalnya kan batu juga sekeras-kerasnya batu kan, yang tadi Dadun bilang gitu sebelum main di tag video. Ya betul. Sekeras-kerasnya batu kalau terus ditimpa air pasti hancur. Iya pasti hancur. Jadi kita harus jadi air yang menimpa batu itu. Betul. Karena itu hidup harus realistis aja ya. Oke guys, mungkin cukup sekian ya bersama Bapak Fahad ini, Dadun Unyum ini yang menceritakan pengalaman yang sangat luar biasa sekali, dari awalnya terpuruk sampai bangkit sampai sekarang. Itu gila sih, Iya, gila. respect banget ya. Kayak itu tuh pasti susah banget, berat banget. Ya pasti berat. Gila sih Dadun, wah, hebat. Kalian harus contoh yang baik-baiknya, kayak prinsipnya tinggi, pemikiran yang bagus, dan yang tekad yang kuat. Jadi guys, mungkin di konten ngobrol santuy bersama Dadun kali ini yang menceritakan kisah-kisah yang sangat luar biasa dan menginspirasi dan jadikan motivasi buat kalian harus. Oke guys, mungkin mungkin kali ini kita sudahi saja, karena kali ini kita akan mengundang satu orang lagi. Kalian penasaran? Pastinya harus penasaran dong. Siapa itu? Itu tamu spesial banget guys. Tidak pernah in frame dalam kamera, malahan tidak mau. Susah banget. Manusia aneh. Nah, kalian Dari- penasaran? Kalian harus pantengin terus di channel SO Project. Dan sampai ketemu di lain waktu. See you in next video. Bye bye. Thank you bro.